berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Ya, pemirsa, dalam penyampaian terkait dengan RAPBN 2026 Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan. Efisiensi akan dilaksanakan pada program-program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Prabowo meyakini melalui efisiensi defisit APBN bisa mengecil. Tak hanya itu, Prabowo juga berkomitmen untuk menurunkan defisit APBN hingga ke angka 0% pada tahun 2027 atau 2028. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut yakni dengan melaksanakan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran akan menyasar belanja operasional yang tidak efisien. Menurut Prabowo, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat penciptaan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas publik. Sementara itu, dalam era APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,48% terhadap PDB. Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Ya, pemirsa, pengamat ekonomi ini meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan program efisiensi APBN di tahun depan. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan rencana pemerintah yang masih mendorong program efisiensi dalam RAPBN 2026 dinilai akan melanjutkan tekanan pada sektor real. Dengan total belanja lebih dari 3.000 triliun pada RAPBN 2026, pengamat menilai pemerintah harus bisa memaksimalkan belanja demi mendorong perekonomian dengan laju pertumbuhan yang cenderung stagnan di angka 5%. Maka pemerintah harus membuktikan program belanja tahun depan akan berkontribusi signifikan bagi perekonomian. Bagaimana untuk kemudian level implementasi di level yang lebih detail, jangan sampai kemudian malah menghambat perekonomian, ya, atau menahan laju pergerakan ekonomi sebagaimana yang sudah terjadi misalnya pada sektor pariwisata yang di banyak daerah justru semakin terseok-seok dengan belanja untuk perjalanan yang masih banyak ditahan, gitu, yang bukan hanya dipotong tapi. Pemirsa, emiten properti kongsi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melaporkan kinerja positif pada semester pertama 2025. Laba bersih naik tipis namun pendapatan mengalami pertumbuhan solid. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau emiten berkode saham PANI mencapai Rp285,86 miliar pada semester 1 tahun 2025. Angka ini naik tipis 0,34% secara tahunan dari Rp284,86 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Seiring laba, pendapatan PANI turut naik 22,18% secara tahunan menjadi Rp1,64 triliun pada semester 1 2025. Seluruh pendapatan tersebut bersumber dari segmentasi usaha real estate. PANI juga membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp680,07 miliar
atau naik 14,35% secara tahunan. Alhasil, laba bruto turut menanjak 28,37% menjadi 965,36 miliar rupiah dibandingkan 751,97 miliar rupiah pada semester 1 2024. Meski begitu, laba per saham PANI turun dari Rp18,23 menjadi Rp16,93 pada semester 1 2025. Penurunan ini terjadi seiring peningkatan jumlah saham beredar dari 15,62 miliar saham menjadi 16,83 miliar saham akibat aksi private placement. Dari sisi neraca, PANI memiliki aset Rp48,76 triliun dan liabilitas Rp19,32 triliun pada semester 1 2025. Total ekuitas mencapai Rp29,43 triliun dengan posisi kas dan setara kas Rp4,82 triliun, naik dari Rp2,73 triliun pada periode sama tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, dunia teknologi drone kembali gempar. Instagram kamera maker Insta360 resmi meluncurkan drone pertama mereka di bawah brand Anti-Gravity, di mana drone yang disebut Anti-Gravity A1 ini hadir sebagai yang pertama di dunia dengan kemampuan rekam video 8K 360. Anti-Gravity A1 diperkenalkan sebagai drone pertama dengan kamera 360 terintegrasi. Meski belum ada detail spesifikasi lengkap, namun drone ini langsung menarik perhatian pasar global. Drone ini memiliki dimensi ringkas dengan bobot hanya 249 gram, sehingga masuk ke dalam segmentasi drone di bawah 250 gram. Keunggulannya, pengguna dapat menerbangkan drone ini di mana saja tanpa perlu izin terbang. Fitur utama yang diusung adalah teknologi kamera 360 dengan dua modul kamera yang dipasang langsung di bodi drone bagian atas dan bawah. Hasilnya, video aerial bisa direkam dengan resolusi hingga 8K dengan efek invisible drone yang menghilangkan bayangan baling-baling. Anti-Gravity A1 juga didukung grip controller dan vision goggles. Kedua aksesoris ini memberikan pengalaman terbang imersif berkat teknologi free motion, di mana pengguna dapat mengendalikan drone melalui gerakan kepala dan tangan. Untuk fitur keamanan, drone ini sudah dilengkapi return to home dan deteksi beban. Pengguna tidak diizinkan menambah aksesoris atau melakukan modifikasi pada drone ini. Anti-Gravity A1 rencananya mulai dipasarkan pada Januari 2026 meski harga resmi belum diumumkan. Berbagai sumber IDX Channel. Iya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan banyak penggilingan padi yang gulung tikar telah terjadi sejak 15 tahun lalu. Fenomena ini diakui karena adanya ketimpangan usaha kelompok penggilingan padi sehingga kelompok kecil tidak dapat bersaing. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan banyaknya penggilingan padi yang gulung tikar di berbagai daerah merupakan penggilingan padi kelompok kecil. Hal ini dikarenakan adanya pelaku usaha penggilingan padi kelompok besar yang mendominasi pasokan gabah. Amran juga mengatakan fenomena ini telah terjadi sejak 15 tahun lalu akibat adanya struktur pasar yang timpang antara pengusaha penggilingan padi. Pasalnya, kehadiran penggilingan padi kelompok besar ini membuat kelompok penggilingan padi yang kecil sulit mendapatkan bahan baku dan akhirnya operasional terganggu. Jadi kapasitasnya 116.000, kemudian 116 juta, kemudian padi kita hanya 65 juta. Itu kan? Benar nggak? Clear kan? Dan berikutnya mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun, tiba-tiba ada perusahaan masuk, perusahaan besar. Kapasitasnya kurang lebih 30 dengan menengah dengan besar itu 50 juta ton. Pertanyaanku, terganggu nggak yang kecil? Sudah selesai jawabannya. Amran menambahkan, faktor musiman juga diyakini turut membuat operasional penggilingan padi kelompok kecil sulit beroperasi. Pasalnya 70% produksi padi Indonesia terjadi pada semester pertama. Akibatnya, sebagian besar gabah pada periode tersebut sudah giling, sehingga pada periode semester kedua pasokan bahan baku berkurang. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.